Salam dalam Sang Sabda. Umat beriman yang dikasihi Kristus Tuhan, secara khusus saya menyapa Ina Ama Kakari Melasenaren Wahangkai, umat paroki Santo Petrus Polisatu. Kita memasuki hari Minggu Prapaskah keempat. Hari Minggu Prapaskah keempat dalam tradisi Gereja Katolik dikenal dengan sebutan Minggu Letare. Letare dalam bahasa Latin berarti bersukacitalah. Mengapa gereja mengajak umat beriman untuk bersukacita di tengah masa pertobatan, pantang dan puasa, masa Prapaskah? Arti dari bersukacita ditampilkan dalam permenungan ketiga bacaan-bacaan suci hari Minggu Prapaskah keempat. Dalam bacaan pertama kitab Nabi Yosua, ajakan untuk bersukacita itu ditampilkan ketika seluruh bangsa Israel dihapuskan cacat celah karena perbudakan di Mesir dan mereka dihantar masuk ke tanah terjanji Kanaan untuk menikmati jamuan Paskah dengan sukacita. Allah membebaskan mereka dari perbudakan. Dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ajakan untuk bersukacita itu digaungkan kembali bahwa Allah mendamaikan hubungan antara manusia dengan Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Lewat penebusan Yesus Kristus, dunia yang lama telah dihapuskan dan kita menjadi ciptaan yang baru. Kita bersukacita karena kita dilahirkan kembali lewat penebusan dan karya keselamatan Kristus. Ajakan untuk bersukacita ditampilkan kembali oleh penginjil Lukas dalam Sabda Injil lewat kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Figur pribadi Bapa menjadi gambaran dari Allah yang membebaskan, Allah yang Maha Rahim, yang menyatakan pengampunan, yang menyatakan kerahiman dan belas kasih-Nya bagi kita manusia yang berdosa. Dalam kisah Injil tentang anak yang hilang, ada 3 figur utama yang dapat kita jadikan contoh sebagai gambaran dari pribadi kita manusia. Yang pertama, pribadi anak bungsu. Anak bungsu yang menghambur-hamburkan harta kekayaan yang menjadi warisan orang tua yang diberikan kepadanya dengan hidup berfoya-foya sampai kemudian dia jatuh miskin dan menderita dan menyadari bahwa betapa ia telah sungguh berdosa dan ingin kembali pulang kepada bapaknya. Anak bungsu juga menjadi gambaran dari pribadi kita manusia yang seringkali hidup di bawah kekuasaan dosa. Kita kadang menikmati segala kehidupan kita dengan tenggelam di dalam dosa, bahkan kita jatuh di dalam dosa yang sama berkali-kali. Figur yang kedua adalah pribadi anak sulung. Anak sulung digambarkan sebagai pribadi yang setia, melayani Bapa, tetapi dia enggan untuk mau mengampuni. Dia enggan untuk mau menerima kembali adiknya yang telah berdosa, yang kembali pulang kepada bapaknya. Ini juga menjadi gambaran pribadi kita manusia. Banyak kali kita hidup, kita merasa bahwa diri kita ini paling benar, diri kita paling sempurna, paling suci adanya, sampai terkadang kita sulit untuk mengampuni orang. Kita sulit untuk mau menerima kembali orang yang berbuat dosa. Kita kadang menghukum orang dan kita hidup mendendam dengan orang dan kita tidak mau untuk mengampuni sesama kita. Dan figur yang ketiga adalah figur Bapa. Figur Bapa yang merangkul kembali anak yang pulang. Figur Bapa yang mengampuni anak yang telah berbuat dosa. Figur Bapa yang menyatakan sungguh wajah belas kasih, kerahiman lewat pengampunan. Figur Bapa mengajak kita semua untuk juga memiliki hati yang rahim, hati yang penuh belas kasih, hati yang mau mengampuni, hati yang mau merangkul sesama, terutama mereka yang jatuh di dalam dosa, yang telah menyadari keberdosaannya dan ingin pulang kembali di jalan pertobatan.
jangan hidup mendendam, jangan hidup untuk tidak mengampuni orang, jangan hidup hanya ingin kesenangan pribadi, ego pribadi kita, tetapi hiduplah sungguh menampilkan wajah belas kasih Allah, wajah kerahiman Allah, wajah Allah yang membebaskan, yang mengasihi dan merangkul semua kita orang-orang yang berdosa. Mari bersukacita karena Allah Bapa yang baik mengasihi kita. Allah Bapa yang baik mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati niat tobat hati kita. Salam dari Paroki Santo Petrus Koli Sagu.